Hari ini saya mendatangi Bapak Yusuf Hamka, sosok yang dikenal sebagai pengusaha jalan tol, sekaligus sosok yang dikenal dermawan. Jatuh bangun dalam perjuangan dan pengalaman hidupnya, sosok beliau patut menjadi panutan untuk kita semua. Kantongnya belum cukup. Oh, bisa aja. Ada fanatisme tersendiri nggak sama satu produk? Suka banget sama Range Rover atau suka banget sama apa begitu mungkin Pak? Ya kalau buat nyaman saya suka, buat bawa sendiri saya suka naik Range Rover. Iya. Tapi kalau buat disupirin, kalau buat kerja, mungkin Lexus one of the best buat Iya. saya. Jeepnya ya. Nah saya lagi inden 5 mobil yang Lexus LM350 tuh. Iya, LM350. Buat anak-anak, buat saya, buat direksi gitu ya, supaya pakai semuanya. Iya, iya, iya. Dan itu ternyata comfort sekali, Nyaman terus ya, betul. nyaman dan terus ada privasinya gitu. Betul. Gitu kalau telepon, kalau ngobrol apa nggak kedengeran. Iya. Iya, iya. Nah, Pak Yusuf itu kan sering dipanggil dengan nama Baba Alun. Itu apa sih historinya termasuk tempat ini ya? Jadi lalu yang saya tahu Pak Yusuf umur 23 ya, baru kurang lebih belajar Islam. Itu gimana bisa transisi berubah menjadi Islam dan dapat hidayah? Saya punya orang tua tuh untungnya moderat. Pagi, siang, sore, paling 9 mangkok. Iya. 9 mangkok ini mesti 33. Lebih banyak. Wah, lebih dong saya bilang, masih ada 24 mangkok. Iya. Wah, bisa kaya juga nih, enak ini begini gitu. Tapi ya Allah kasih lain, ya bagaimana dong? Oke, pada umur 20-an Pak Yusuf nyaloin barang. Relasinya dari mana? Koneksinya dari mana? Modalnya Saya gini di belakang. Jadi saya dapat duit jajan dari orang tua ya? dari orang tua. Oke. Saya kumpulin. Waktu itu saya ada mesin gurinda, dia punya pisaunya tuh. Iya. Tetangga saya montir motor bilang, nih jualan begini untungnya gede nih katanya. Belinya di mana? Di Singapura. Berangkatlah saya coba cari-cari. Ke Saya Singapura bawa. tuh. Kalau duit ke Singapura dari orang tua Dari orang tua Bayarin kan tiket. itu dibayarin tiket tuh. Jadi sambil jalan liburan pulang dikasih. Oke. Terus saya beli. Pertama dikasih duitnya, belakangan saya ditipu. Oh. Ditipu, dibohongin. Dia yang telan duitnya dia setelah jual. Jadi belajar juga dari korban penipuan-penipuan juga lah supaya jadi pinter. Yang bisa nipu kita adalah teman baik kita, yang kita kenal deket itu nipu kita. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, lu jangan anggap orang jauh nipu kita, orang deket yang kadang-kadang kita lengah. Diangkat anak sama almarhum Buya Hamka. Terus kemudian orang mengenal saya sebagai Muhammad Yusuf Hamka dan tidak ada lagi yang kenal Baba Alun. Waktu saya bikin masjid, saya ingin menyebarkan syiar Islam kepada teman-teman Tionghoa, yaitu supaya mereka tahu bahwa ini yang bikin masjid orang Tionghoa loh. Kepada teman-teman saudara muslim kita juga harus tahu bahwa saya ini orang Tionghoa loh, bukan orang suku India, Iya. suku Arab atau apa. Nah sehingga saya berpikir, ya sudahlah, namanya Baba Alun aja deh. Karena teman-teman waktu saya bilang masjid jami apa-apa, dia bilang, Pak pakai nama Bapak aja, Masjid Bapak Alun. Terus akhirnya teman satu nyeletuk, jangan Bapak, kalau Babah tuh panggilan orang Tionghoa buat Iya. Bapak, ya udah Baba Alun jadi kun fayakun jadi aja. Jadi Alhamdulillah udah 5 sih. sudah 5 ya. Udah 5. Saya dengar kan Pak Yusuf mau punya 1000 masjid. Insya benar ya? Allah mau 1000. Sekarang udah 5. Ini yang paling Udah. baru ya berarti? Enggak, ini yang ketiga. Oh, ini yang ketiga. Yang keempat di Sentul, pintu Sentul Barat. Kelima di Taman Suropati. Oh, itu gitu. di atas pos polisi. Tanahnya berarti tanah Bapak? Tanah di sini, kalau di semua tanah-tanah jalan tol yang Suropati tanahnya DKI. Oh, Bapak Di atas bangunin. pos polisi. Benar-benar untuk masyarakat pakai. Untuk masyarakat pakai, dan ini kita berikan kepada masyarakat. Kita nggak mau kita yang kuasain, silakan. Pokoknya dikelola dengan baik, jangan tempat masjid ini dibuat maksiat satu, kedua dibuat forum agitasi kepada pemerintah, ya kan? Tidak, yang sejuk aja ceramah. Siapa aja boleh ngurus masjid ini. Saya nggak perlu ngurus, saya hanya bikin yang ngurus teman-teman lah. Nah, saya mau dengar sedikit mengenai Bapak. Dulu kan namanya Alun. Lalu karena ngikut sama Buya Hamka. Buya Hamka, lalu belajarlah mengenai Islam, akhirnya ganti nama menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu ceritanya dari kecil kenapa? Emang dari orang tua itu, orang tua yang pasti bukan Islam, Buddha.
Buddha dan Kristen. Buddha dan Kristen. Walaupun dia Buddha, ibu saya Buddha, bapak saya Kristen gitu ya. Saya tidak diajarkan kepada satu fanatisme, tidak diharuskan ke gereja, ke kelenteng atau apa. Saya belajar agama Buddha waktu saya sekolah, ada ekskulnya pelajaran agama, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Semuanya saya sudah pelajari. Nah, seiring berjalannya waktu, umur 17 dikala saya di Samarinda, teman-teman sana, teman-teman Tionghoa pada hitanan, sunat. Saya ikut sunat, terus dia bilang, mau masuk Islam nggak? Ah, nggak berani, takut dimarahin sama bapak mak gue, bilang gitu. Udah, saya ke Jakarta. Teman-teman saya kan semua anak-anak kampung, yang pada nyeker, ibaratnya nggak pakai sendal, bahasa Betawinya dulu ciaka. Iya, ciaka. Kita nyeker, main di rumahnya semua. Kita main gundu, kelereng, main gundu. Terus kita main tak ngumpet, main galasin, itu semua mainan-mainan kampung lah. Kalau sekarang, anak-anak sekarang mungkin nggak kenal. Nah, pada waktu jam-jamnya sholat, orang tuanya manggil, sholat dulu gitu. Sehingga waktu kita juga mau jogging pagi, mau ke Monas, subuh-subuh, kita jemput ke rumahnya, orang tuanya bilang, sholat dulu baru pergi jogging katanya. Saya kepengen tahu apa sih sholat. Saya tanya sama teman-teman, sholat tuh terima kasih kepada Tuhan, kita ingat sama Tuhan Sang Pencipta, katanya sebelum jalan supaya diberkati, dikasih selamat dunia akhirat, dan dikasih rezeki yang berlimpah. Oh gitu, ini terngiang-ngiang terus. Nah, dikala saya umur 23, it was 1981, ya 23-24 lah. Saya hati ini sudah dapat hidayah tapi nggak tahu caranya. Saya baca majalah, ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Langsung saya datang ke Al-Azhar. Saya ketemu sekretaris Masjid Al-Azhar, Ustadz Zaini waktu itu. Saya bilang, saya mau masuk Islam, saya mau nanya-nanya dulu. Dia bilang, tunggu ya. Tahu-tahu rupanya dia telepon ke sebelah, ke rumahnya Buya Hamka. Dibawalah saya ke sana langsung. Saya ketemu almarhum Buya Hamka, waktu itu karismatik sekali. Saya grogi itu, cuman itu sendiri, itu benar-benar sendiri. Saya sendiri, saya didampingin staf. Tanpa sama ketuaan keluarga, tidak ada. Nggak bilang-bilang? Nggak bilang-bilang juga. Oke. Akhirnya saya ada satu teman itu, saya bilang, saya ceritakan saya mau masuk Islam. Dia bilang, ya udah masuk hari ini katanya. Saya bilang, saya kan harus belajar dulu. Ya belajar ikutin saya aja. Loh kok maksa? Saya bilang, enggak, gini, dia bilang, itu Buya Hamka masih bilang, kalau engkau sudah dapat hidayah, kau mau masuk Islam, nanti Buya bilang besok, atau kau bilang besok dan Buya tidak arahkan, kalau kau meninggal dari dalam meninggalnya bukan Muslim, dosanya Buya yang tanggung, katanya. Oh, saya bilang, tapi saya nggak bisa, udah ikutin Buya. Akhirnya dituntun lah, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalau yang kita tahu ya mungkin generasi pertama Pak Yusuf sukses. Biasanya di generasi kedua harta tuh hilang 70% dan di generasi ketiga bisa-bisa udah habis total. Nah, saya lihat kan anak-anak Pak Yusuf, anak-anak semua juga maju-maju dan niat kerja itu bagaimana sih cara mendidik anaknya bisa seperti itu? Iya, kita memang menanamkan kepada anak-anak, tapi memang tidak bisa dipaksa. Ada anak cuman bisa dihimbau, diberi contoh. Dihimbau, diberi contoh. Saya cuma bilang sama anak-anak saya ini bukan orang sekolah, saya ini anak jalanan. Tapi Allah bisa kasih berkah, rezeki yang luar biasa. Kamu anak sekolah, kamu harus bisa lebih dari saya. Kalau kamu nggak bisa lebih dari saya, sayang nantinya. Apa yang kita sudah achieve, akan selesai. Seperti kamu bilang, bisa 70% hilang, bahkan bisa 100%. Langsung sah sebagai Muslim. Gitu. Belajar kamu, siap. Saya udah sebagai Muslim, saya kagak tahu sholat, saya apa. Saya akhirnya baca buku, saya malu juga nanya-nanya. Tapi 3 bulan kemudian, di waktu saya lagi ikut BP7 atau Lemhanas, saya dapat, waktu itu masih pager tuh. Iya, pager. Dari kantor saya. Katanya dicari Buya Hamka katanya. Oke, saya langsung pulang jam 5, saya langsung ke tempatnya Buya Hamka. Saya tanya, Buya ada apa? Itu hari Senin saya ingat. Kamis kamu datang, saya bikin syukuran buat kamu. Syukuran apa? Udah kau datang aja.
Jadi Kemisnya saya bingung, saya datang ngapain ya, malam Jumat itu. Tahu-tahu di aula udah rame. Rupanya bikin syukuran. Beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Oke. Itu saya luar biasa. Dan di hari itu beliau memberikan cincinnya masih ada, saya digrafir nama Profesor Dr. Hamka, dan diberi nama Hamka, nama saya diganti dari Alun Yosef menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu Jadi, orang tua udah tahu, Pak? Itu orang tua belum tahu, orang tua Belum di tahu Samarinda. Iya, tapi begitu udah itu karena berita keluar di koran, nah tahu semuanya. Ngomel dong? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Tapi dia masuk Islam dia udah tahu dulu saya. Cuman waktu itu dia tahu tapi dia nggak nanya karena orang tua saya kan di Samarinda. Iya. Orang tua kan guru ya, Pak ya? Iya, dosen. Bapak saya dosen, ibu saya guru SMA. Iya, iya. Gitu. Jadi saya nih anak guru. Iya. Nyasar ke jalan tol gitu. Nah, itu lalu Pak Hamka, Pak Yusuf sekarang udah punya anak 3 ya? 3. 3. Baru 3. Istri baru 1. Baru 1. Boleh 4 lebih boleh, Pak? Boleh sih 4, cuman masalahnya mau apa enggak. Oh gitu ya. Kalau soal tanya berani pasti berani. Oh, berarti. Tapi nuraninya tega apa enggak? Oh iya. Nah, Pak, Pak Yusuf kan benar-benar punya suatu kebijaksanaan dan suatu pola pandang yang luar biasa. Apa ini diturunkan ke anak-anak juga?